Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Sholawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan kepada jamaah sekalian. Untuk petugas Jumat kali ini, khatib akan disampaikan oleh Ustadz Sofwan Jauhari LC MAG, dan selaku imam akan disampaikan oleh Ustadz Wahibul Minan LC. Masjid Darussalam mengundang jamaah sekalian untuk mengikuti pengajian rutin yang akan dilaksanakan pada akhir pekan ini. Untuk kuliah Sabtu subuh, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mirdas Eka Yora LC. Dan untuk taklim Sabtu sore pada asar akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC. Dan untuk taklim Sabtu malam insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf MA. Kuliah Ahad subuh insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Zulkifli LC. Dan taklim Ahad malam insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andas Komarudin MA. Alhamdulillah, untuk program pengaspalan lahan parkir sudah terlaksana dan sudah bisa digunakan. Terima kasih kami sampaikan kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya untuk pengaspalan lahan parkir tersebut. Semoga amal baik Bapak semua dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan kami masih menerima dana infak wakaf jamaah sekalian guna untuk pelunasan pembiayaan pengaspalan tersebut. Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi Hari Raya Idul Adha akan kita jelang. Pengurus Masjid Darussalam menerima dan menyalurkan hewan kurban dari jamaah sekalian untuk warga sekitar kota wisata Ciangsana, Nagrak, Cilengsi, dan Limus Nunggal. Dan insya Allah Masjid Darussalam kota wisata akan menyelenggarakan operasi bibir sumbing dan langit-langit untuk 20 orang pasien duafa yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober dan 1 November 2013. Dan bagi jamaah yang memiliki saudara atau handatolan yang terkena bibir sumbing bisa mendaftarkan di Masjid Darussalam. Kotak infak mohon dijalankan guna memberi kesempatan kepada jamaah yang lain untuk berinfak. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الملك العزيز الغفار يخلق ما يشاء ويختار أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الغزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kemudian kita baca sholawat untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang baik, hari Jumat yang merupakan sayyidul ayyam, dan di bulan Dzulqa'dah yang merupakan salah satu bulan yang disebut dengan Asy-Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan segera berakhir. Insyaallah kita akan segera memasuki bulan Dzulhijjah, juga merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Marilah jamaah sekalian, kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di awal bulan Dzulhijjah ini, Rasulullah memotivasi kepada kita agar kita meningkatkan amal soleh di dalamnya, di mana beliau bersabda: "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Atau kama qala Rasulullah. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang insyaallah kalau mengikuti kalender maka tanggal 1 Dzulhijjah itu akan kita mulai pada tanggal 6 bulan Oktober alias besok malam. Karena penanggalan Arab atau Qamariyah itu dimulai dari maghrib, bukan dimulai dari jam 12 malam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang merupakan suatu keharusan. Terlebih pada hari-hari tertentu yang dimuliakan oleh Allah dan pada bulan-bulan tertentu yang dimuliakan oleh Allah. Yang Allah dan Rasulullah juga memerintahkan kita agar memaksimalkan, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Karena memang kenyataannya jamaah sekalian, yang namanya iman dan takwa itu mengalami pasang dan surut. Untuk mengendalikan kondisi iman yang pasang dan surut itu, agar kecenderungannya selalu pasang atau naik, maka salah satu caranya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan sholat Jumu'ah ini.
di mana dalam sholat Jumu'ah itu diwajibkan harus ada yang namanya khutbah, dan mendengarkan khutbah Jumu'ah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan sholat Jumu'ah. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumu'ah rahimakumullah, terkait dengan akan datangnya bulan Dzulhijjah, ada banyak sekali amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik yang menjalankan ibadah haji atau yang tidak menjalankan ibadah haji. Di antara perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita semua di bulan Dzulhijjah ini adalah perintah berkurban, yang sekarang mungkin kita, sebagian besar dari kita mungkin sudah menyiapkan. Perintah kurban ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah yang sudah saya bacakan tadi, yaitu Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Jadi kata al-kautsar itu memiliki makna nikmat yang banyak. Kata al-kautsar juga memiliki makna nama sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, di mana sungai yang ada di surga ini nanti, siapa yang meminum airnya maka dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Itu adalah al-kautsar. Jadi salah satu makna al-kautsar itu nikmat yang banyak. Konteksnya dengan masalah bulan Dzulhijjah ini, masalah kurban ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Oleh karena itu, fasholli li rabbika wanhar. Kamu juga harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan melaksanakan sholat dan berkurban. Sholat mewakili ibadah vertikal, ibadah kita kepada Allah, dan kurban ini mewakili ibadah horizontalnya. Sholat adalah mewakili ibadah jismiyah, ibadah badaniyah, fisik kita, dan kurban ini mewakili ibadah maliyah. Artinya kita karena telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, yang kalau kita hitung-hitung gak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Maka kewajiban kita adalah mensyukurinya dengan melaksanakan ibadah vertikal dan horizontal, dengan melaksanakan ibadah badaniyah dan melaksanakan ibadah maliyah juga. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, maksudnya mu di sini kamu adalah Rasulullah. Sesungguhnya orang yang membenci Rasulullah huwal abtar, itulah orang yang terputus dari kebajikan, orang yang terputus dari keberkahan. Maknanya kaitannya dengan masalah korban adalah orang-orang yang tidak senang dengan ajaranmu, yang tidak senang dengan ajaran kurban, itu orang-orang yang terputus dari keberkahan, orang yang gak ada barokahnya, orang yang gak ada baiknya. Kalau orang itu tidak senang dengan ajaran kurban, maka jamaah sekalian, terkait dengan ayat ini Rasulullah bersabda dalam hadis yang juga tadi sudah saya bacakan, man wajada sa'atan falam yudhi wala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki, mampu untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka tidak usah dekat-dekat ke tempat sholat. Ya, ini mungkin dengan bahasa agamanya, kalau korban gak mau, sekalian saja gak usah sholat, jika kalian termasuk orang yang mampu. Artinya kalau orang mampu, diperintahkan oleh Allah kurban dan sholat, sholat dan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau ini perintah Allah, laksanakan secara keseluruhan, jangan dipilih-pilih ya. Jangan mau cari yang enaknya saja, karena kamu telah diberikan nikmat oleh Allah. Kalau memang kamu maunya sholat saja, gak mau korban, sekalian saja gak usah ke masjid, gak usah sholat. Biar nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menghisapnya akan lebih mudah lagi untuk masukkan kalian ke dalam neraka.
Ini jika orang itu mampu berkorban tapi dia tidak mau berkorban. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kita perlu memaklumi bahwa perintah korban ini meskipun sebagian ulama mengungkapkan dengan bahasa hukumnya sunnah, tapi bukan sunnah biasa. Para ulama menyebutnya hukumnya sunnah muakkadah. Bahasa lainnya kalau dalam mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Siapa orang yang mampu itu? Para ulama menjelaskan, ya, mampu itu batasannya ya seperti orang berzakat. Kalau dia memiliki harta 1 nisab, maka dia sudah mendapatkan perintah kurban, sudah terkena hadis tadi. 1 nisab itu berapa? 1 nisab itu 20 dinar. 1 dinar itu sekitar 2 juta rupiah di zaman sekarang. Jadi artinya kalau orang memiliki 42 juta rupiah, maka dia sudah terkena perintah fasholli li rabbika wanhar, dan man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dan perlu dimaklumi bahwasanya kurban itu merupakan perintah tahunan, bukan perintah seperti perintah ibadah haji yang hanya dijalankan seumur hidup sekali, bukan. Sebagian orang menganggap bahwasanya saya sudah berkorban tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, maka sekarang dia tidak perlu berkorban. Ini salah jamaah sekalian. Kalau haji itu perintah tahunan, kalau kurban itu, kalau haji itu perintah seumur hidup sekali. Tapi kalau kurban, ya, perintahnya berulang seperti perintah sholat. Setiap kali waktu sholat tiba, kita wajib melaksanakan sholat. Setiap kali perintah waktu berkorban itu tiba, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj yang tadi sudah saya bacakan, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan pada setiap umat aku syariatkan untuk berkorban dengan memotong binatang ternak, ya. Liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum, supaya mereka ingat kepada Allah atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya, ini dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 34. Jadi ajaran berkorban ini tidak hanya pada ajaran umat Islam saja, bahkan kita tahu semua ajaran kurban ini menapaktilasi syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau waktu itu diperintahkan untuk mengorbankan putranya, artinya mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai. Tentu saja perintah ini tidak akan berulang kepada kita untuk mengorbankan menyembelih anak, ya. Ini hanya terjadi pada Nabi Ibrahim. Kita diperintahkan untuk menyembelih binatang ternak saja, ya. Fa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka kepadanya hendaklah kamu berserah diri, melaksanakan perintah kurban ini. Karena ini diperintahkan oleh Allah, maka kamu pasrahkan diri, kamu taati perintah ini. Wa basyiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait dengan kurban ini, ada juga hadis yang lain yang ingin saya sampaikan, yang sebaiknya kita amalkan, khususnya bagi para jamaah yang sudah berniat atau berazam untuk berkorban, di mana beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi," rawahu Muslim. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, kalau saya terjemahkan kira-kira begini: apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, artinya siapa yang akan berkorban di Idul Adha nanti dan sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Tadi saya katakan Dzulhijjah kalau mengikuti kalender adalah mulai tanggal 6. Tanggal 6 itu berarti hari Sabtu. Karena hari dalam penanggalan Arab itu dimulai dari maghrib, maka dihitungnya adalah ya berarti besok malam, ya. Sabtu itu tanggal 5, ya. Sabtu tanggal 5 berarti hari tanggal 6-nya hari Ahad, berarti malam Ahad. Artinya Sabtu malam Ahad itu sudah masuk bulan Dzulhijjah. Hadisnya menjelaskan kalau kita mau berkorban dan sudah masuk bulan Dzulhijjah,
maka hendaknya kita menahan rambut dan kuku. Maksudnya supaya tidak potong rambut dan tidak memotong kuku sejak bulan Dzulhijjah sampai pelaksanaan pemotongan kurban itu. Kira-kira apa hikmahnya jamaah sekalian? Untuk mempersingkat penjelasan ya, karena di dalam mimbar khutbah Jumat ini kita tidak bisa berbicara panjang. Kira-kira sama dengan orang yang ihram. Saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji, ketika sudah memasuki ihram, mungkin ada yang sudah masuk sekarang, ada yang belum masuk, ada yang sudah masuk sejak beberapa hari sebelumnya. Ada yang berhaji dengan cara haji ifrad, ada yang qiran, ada yang tamattu. Intinya para jamaah haji itu pun sedang berihram, dan ketika berihram mereka tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh melakukan hubungan suami istri sampai pelaksanaan ibadah haji yang rukunnya itu selesai atau disebut dengan tahallul. Maka jamaah sekalian, kita yang tidak sedang menjalankan ibadah haji semacam ihram kecil begitu. Jadi Rasulullah memerintahkan agar kita tidak potong rambut dan tidak potong kuku. Sampai kapan? Sampai hewan yang menjadi kurban kita itu kita sembelih. Maka ada baiknya jamaah sekalian kita sempurnakan pelaksanaan kurban kita dengan tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Kalau kita ingin memotong rambut dan kuku, ya seperti orang yang haji. Caranya ya dipotong sebelum memulai ihram. Artinya kita potong rambut kita dan kita potong kuku kita sebelum memasuki bulan Dzulhijjah. Berarti besok pagi atau sorenya kita potong. Malamnya sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka kita tahan rambut dan kuku kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Satu lagi yang ingin saya tambahkan pada khutbah pertama saya ini adalah di 10 hari bulan Dzulhijjah. Hadis yang pertama kali saya bacakan tadi yaitu Rasulullah menjelaskan bahwa amal soleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Dzulhijjah mirip dengan bulan Ramadan. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan kita diperintahkan mendekatkan diri kepada Allah dengan beriktikaf. Maka begitu pula dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini merupakan bulan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau di negara-negara Arab ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu di sana justru menjadi hari libur. Karena ini adalah hari ya, kita punya 2 hari raya. Menjelang hari raya Idul Fitri kita diperintahkan i'tikaf. Menjelang hari raya Idul Adha juga demikian. Kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan amal soleh. Maka hadis yang saya bacakan tadi, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Amal soleh apa yang bisa kita lakukan jamaah sekalian? Ya minimal mari kita tingkatkan sholat jamaah kita. Kalau selama ini mungkin sholat jamaah kita sehari 2 kali atau 3 kali, upayakan pada 10 hari pertama menjelang Idul Adha ini, upayakan bagaimana kita bisa sholat berjamaah setiap hari. Tilawatul Quran kita, mari kita tingkatkan. Yang mungkin Ramadan kita semangat, kemudian setelah Ramadan hilang, ini akan datang Idul Adha, kita tingkatkan kembali. Satu lagi adalah berpuasa atau shaum. Semua ulama menyatakan bahwasanya berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu mustahab, artinya sunnah, dianjurkan. Minimalnya setidak-tidaknya kita melaksanakan puasa 1 hari sebelum Idul Adha yang kita sebut dengan puasa Arafah, di mana Rasulullah menyebutkan siyamu yaumi Arafah yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata aw kama qala Rasulullah. Puasa pada hari Arafah 1 hari saja itu akan menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang telah berjalan dan 1 tahun yang tersisa atau yang akan datang. Ini diantara amal ibadah yang diperintahkan. Maka silahkan jamaah sekalian, kalau ada yang berkesempatan, yang memiliki kekuatan fisik, silahkan berpuasa 9 hari sebelum Idul Adha, dimulai dari hari Ahad. Itu ada tanggal 1 Dzulhijjah. Setidak-tidaknya ya berpuasa 1 hari. Kalau bisa puasa 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu pun baik.
daripada yang berpuasa 1 hari. Tetapi sekali lagi saya tekankan, mungkin ini agak jarang disampaikan bahwasanya puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah itu sangat dianjurkan. Hadisnya jamaah sekalian, jamaah bisa temukan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab puasa di bulan-bulan haram atau berpuasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa babnya khusus ada bab puasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita